saudara-saudara, orang-orang tuaku, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kembali kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah di atas limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan hendaknya segala nikmat yang diberikan dapat disyukuri serta dapat digunakan pada jalan yang sebaik-baiknya. Kemudian mari kita irimkan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dengan harapan semoga niat kita semua terhimpun dalam hamba-hamba yang memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Paduka bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk mengisi khutbah Jumat pada Jumat yang mulia ini, kita ambil temanya mempertanggungjawabkan nikmat Allah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi malaikat Jibril. Ini dijelaskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Asakir, bahwa suatu ketika malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini kira-kira semacam ancaman kepada kita semua. Yang pertama, isma sita fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan menjadi mayit. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesuka hatimu di dalam kepuasan menurunkan hawa nafsu, bermegah-megah yang mengakibatkan timbulnya kelalaian dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke dalam liang kubur. Bermegah-megahlah sesuka hatimu, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau akan mati, engkau akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqun, cintailah apa saja yang engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Kita boleh saja mencintai keluarga kita, mencintai harta benda yang kita miliki, mencintai hewan ternak, ladang sawah yang sudah kita miliki, tapi ingat bahwa itu akan kita tinggalkan, kita akan berpisah. Fa innaka mufarriqun, kita akan berpisah. Dia akan meninggalkan kita, kalau tidak kita akan meninggalkan dia. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majiyun, berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasan, kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan. Berbuatlah sesuka hatimu. Kadang-kadang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi ingat semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan balasan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan
bahwa ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang akan kita bertanggungjawabkan. Ada beberapa hal yang mesti disoalkan dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama adalah nikmat umur. Di dalam kehidupan dunia ini sangat banyak nikmat yang diberikan Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Saking banyaknya, seandainya kita menghitung tidak dapat dihitung. Saking banyak nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang banyak itu, nikmat yang besar diberikan Allah itu adalah nikmat umur. Nanti ketika berhadapan dengan Sang Pencipta, nikmat umur yang sudah diberikan akan disoal, dipertanggungjawabkan kemana umur yang diberikan sudah digunakan. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal haya, Allah yang menciptakan hidup, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Kenapa sampai saat dan ketika ini kita masih dapat melaksanakan ibadah? Kenapa sampai saat dan ketika ini Allah masih hidupkan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang pertama amal ibadah kita. Kenapa Allah panjangkan umur kita? Supaya bertambah amal ibadah kita. Juga Nabi SAW pernah mengumpamakan orang yang hidup itu layaknya seorang perantau. Perantau disamakan dengan orang yang hidup. Di mana letak persamaannya? Dinamakan perantau, perantau pasti pulang. Tidak ada perantau yang tidak pulang. Orang yang hidup pasti juga pulang. Tidak ada orang yang hidup yang tidak pulang, yang tidak berpulang ke rahmatullah, yang tidak mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setiap perantau pasti pulang ke kampung halamannya. Setiap orang yang hidup pasti pulang ke pangkuan Allah, berpulang ke rahmatullah. Setiap perantau pulang, yang pertama kali ditanyakan oleh ahli baitnya, keluarganya, orang yang menerimanya, apa oleh-oleh yang dibawa pulang, berapa banyak hasil yang dibawa pulang ketika dalam perantauan. Sama halnya dengan orang yang merantau. Ketika kita berpulang ke hadapan Allah, oleh-oleh apa yang kita persembahkan kepada Allah, sebanyak apa amal ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan panjang umur dan banyak amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, yang akan disoalkan kepada kita, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah nikmat harta. Berbeda dengan nikmat umur. Kalau nikmat umur, kemana umur digunakan? Semakin panjang umur yang diberikan, semakin banyak pertanggungjawaban. Berbeda dengan nikmat harta. Kalau harta dari mana didapatkan dan kemana dia dibelanjakan? Karena menurut kaidah ini berarti ada orang yang membelanjakannya dalam hal yang tidak baik. Ada yang didapatkan dari yang baik, dibelanjakan kepada yang tidak baik. Ada yang mendapatkan dari yang tidak baik, dibelanjakan kepada yang baik. Nauzubillah, ada orang yang mendapatkan dari hal yang tidak baik, kemudian dikeluarkan dan dibelanjakan kepada hal yang tidak baik pula. Tapi yang sebaik-baiknya adalah dilaksanakan, didapatkan dari hal yang baik, kemudian dibelanjakan dan dikeluarkan dari kepada yang baik pula, dari yang halal kepada yang halal. Harta yang bergelimang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rumah mewah, pangkat jabatan yang menghasilkan harta, ladang sawah, emas-emas yang dimiliki, duit yang banyak yang kita simpan, semua nanti akan disoalkan, dipertanggungjawabkan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana engkau belanjakan? Semakin harta banyak yang kita miliki, semakin banyak harta yang kita miliki, tentunya semakin banyak pertanggungjawaban yang akan kita persiapkan ketika menghadap Allah. Kecuali harta itu selama hidup kita gunakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu
kecuali harta yang kita miliki selama hidup di dunia tidak kita tinggalkan sebatas di dunia, tapi kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dibelanjakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang menjadi harta kita yang sebenar-benarnya. Berapa banyak harta yang kita miliki? Andaikan misalnya 200 juta, andaikan dia kita infakkan di jalan Allah 50 juta saja, maka harta kita yang sebenar-benarnya, yang hakikatnya adalah yang 50 juta itu, sedangkan yang 150 juta itu belum tentu kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nikmat yang akan disoalkan, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ilmu pengetahuan. Tentunya dari mulai ayunan sampai ke liang lahat, dari mulai kecil kita sudah diajarkan banyak ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan kita, tentunya hendaknya semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang akan kita bertanggungjawabkan adalah nikmat ilmu yang diberikan. Kemana ilmumu kau gunakan? Seandainya dia memiliki gelar ijazah yang sangat banyak, maka tentunya akan banyak pula pertanggungjawaban yang akan dia buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, andaikan ada orang yang mengelak, payah kalilah orang-orang yang memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu akan besar pertanggungjawabannya. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu pun juga akan bertanggung jawab kenapa dia tidak belajar. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan dipertanggungjawabkan kemana ilmumu kau gunakan. Hendaknya semakin tinggi, semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin banyak panjang gelar yang disandang, hendaknya semakin taat, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, jangan terus untuk jenuh belajar, menghadiri majlis-majlis ta'lim, karena menuntut ilmu itu sesungguhnya wajib bagi kita diawali utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Bahkan ketika kita menghadapi saat-saat sakaratul maut pun kita senantiasa belajar dari orang-orang yang mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari kamulah orang yang menghadapi sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat sakaratul maut juga kita mengharapkan pengajaran dari orang-orang yang masih hidup, dari orang-orang yang masih sehat, kiranya beliau dapat menerima pelajaran mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak putus hanya di situ saja, bahkan ketika kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, sudah dimasukkan ke dalam kuburan pun kita masih diajarkan di dalam kalimat talqin. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketiga hal ini dapat kita pelihara dengan baik dan benar. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dapat digunakan senantiasa untuk mengabdikan diri, senantiasa untuk meningkatkan kualitas amal ibadah. Harta yang dimiliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa kita gunakan, kita keluarkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia, tidak boros, tidak dikeluarkan kepada yang haram. Kemudian ilmu yang banyak yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan sebagai alat sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insyaallah apabila kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ringan pertanggungjawaban kita, ringan soalan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.